Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Untuk hari ini kita akan bahas tentang motif dari tersangka ya teman-teman. Sudah ditetapkan seperti teman-teman ketahui, ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan dan 2 sudah ditahan, dan kita di sini akan mencoba membahas motif ya teman-teman. Tentunya teman-teman di sini juga semuanya sudah mungkin ada pikiran atau sudah menduga motif apa nih teman-teman. Itu yang akan kita bahas, dan teman-teman silakan berkomentar menurut opini dari teman-teman semua akan tersangka ini, 5 tersangka ini, apa motifnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini gue akan menjelaskan sedikit secara ya sudut pandang gue sebagai netizen biasa, sama seperti teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua lebih kritis ya untuk mengenai hal ini gitu. Kita berawal dari Pak Yosep dulu lah ya tentunya. Untuk Pak Yosep ini tentu ya paling besar dicurigai tentu Pak Yosep dari awal memang dalang yang kita curigai adalah Pak Yosep ini teman-teman. Karena apa? Karena banyak memang keuntungan yang akan dia dapatkan atau motifnya itu kuat gitu teman-teman. Kenapa gitu bang? Di sini gue akan jelasin dulu tentang motif. Kita berfokus di motif ya teman-teman. Untuk motifnya ini yang gue rasa adalah namanya adanya gitu ya, adanya sakit hati, dendam, dan juga karena tentunya di sini ada ekonomi teman-teman. Kenapa begitu bang? Kita mulai dari Pak Yosep sendiri ya teman-teman. Pak Yosep sendiri tentunya di sini ada yang namanya sakit hati teman-teman. Dari sakit hati tersebut timbullah yang namanya dendam. Dari dendam tersebut ya tentunya di sini ada mungkin ya timbul keinginan untuk melakukan hal tersebut gitu. Ini hanya dugaan ya teman-teman, motif dari dugaan dari gua, dan teman-teman boleh berkomentar juga. Dan juga di sini juga lebih sakit hatinya lagi. Kenapa bang? Karena sakit hatinya ini dan menimbulkan dendam karena ada faktor ekonomi juga. Kenapa begitu bang? Karena di sini juga menyangkut masalah yayasan. Kenapa ke yayasan? Karena seperti teman-teman ketahui, yayasan ini dibangun oleh Pak Yosep teman-teman, salah satunya, sehingga sudah seharusnya, sudah sepatutnya beliau ini mendapatkan yang namanya bagian. Tapi di sini beliau seolah-olah memang seperti ditendang dari yayasan tersebut gitu teman-teman. Jadi tidak mendapatkan bagian apapun, sehingga timbul pertanyaan dari masyarakat, terus gimana bang Yosep mendapatkan uang untuk hidupnya? Sampai saat ini itu tidak terjawab ya teman-teman. Tidak tahu dari mana Pak Yosep untuk hidupnya seperti apa untuk mendapatkan hidup yang masyarakat tahu. Tentunya Pak Yosep kayak hanya minta ya uang jajan gitu ya dari Amel, mungkin juga diberikannya cuma berapa ratus ribu seperti itu gitu ya, 100 ribu 200 ribu ya, mungkin hanya sekedar aja kayak gitu teman-teman. Dan sebagai orang yang mendirikan yayasan tersebut, beliau tidak diberikan lagi mungkin bisa dibilang bagiannya gitu teman-teman, bahkan dikeluarkan gitu ya. Entah itu ada konflik apa kan gitu, seperti itu teman-teman, seperti itu. Tentunya itu menimbulkan dendam dan segala macam. Itu adalah motif yang kuat ya teman-teman kalau menurut gua. Kemudian gimana dengan Ibu Mimin? Ibu Mimin ini tentunya ada namanya konflik di keluarga lah tentunya. Sebagai istri kedua tentunya tidak dipungkiri bahwasanya beliau juga menyatakan bahwasanya hubungannya dibilang baik ya enggak, dia bilang gitu kan. Dan dia juga sudah menyatakan hal tersebut, komunikasinya juga kan tidak baik kan kayak gitu. Jadi di sini informasi yang gue dapat bahwasanya Bu Tuti itu sering cemburu ya, karena Pak Yosep ini sering mengumbar kayak kemesraan di depan Ibu Tuti gitu teman-teman, sehingga Ibu Tuti itu kayak naik pitam, sehingga dia tuh kayak membuat sumpah lah kayak gitu bahwasanya untuk mobil dari Alfa tersebut tidak boleh sampai dinaiki oleh Ibu Mimin gitu teman-teman. Dan di sini gue yakin hal ini, perkataan dari Ibu Tuti ini menimbulkan sakit hati yang mendalam dan juga dendam yang mendalam dari Ibu Mimin teman-teman. Ini menurut dugaan gue ya teman-teman, motif yang besar lah ya yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua. Dan
Juga mungkin banyak konflik-konflik yang terjadi tentunya ya teman-teman, yang kita tentu tidak ketahui karena ini kan konflik keluarga intern dan tentunya masyarakat tidak tahu secara detailnya apa aja kan kayak gitu, yang membuat Ibu Mimin ini sakit hati, dendam sampai bisa melakukan hal tersebut gitu teman-teman. Jadi mungkin itu motif besar yang bisa menimbulkan terjadinya hal ini gitu ya. Kemudian untuk kedua anak Ibu Mimin, motifnya apa Bang kan gitu. Untuk motifnya gitu kan diduga tentunya di sini juga ada sakit hati yang menimbulkan dendam. Karena apa Bang? Ya tentunya seorang ibu disakiti oleh orang lain gitu kan. Perasaannya tentu ya dari kecil misalkan dia dirawat, tentu perasaannya ini sangat sakit hati juga teman-teman. Mungkin ada cibiran, hinaan seperti itu, mungkin sampai mobil itu tidak boleh dipakai gitu, sampai segitunya kayak gitu. Dan di sini membuat kedua anak dari Ibu Mimin ini geram ya teman-teman seperti itu, dan akhirnya membantu gitu kan akan pembunuhan berencana ini menurut dugaan gue ya teman-teman. Teman-teman boleh berkomentar, karena itulah motif yang bisa gue jelasin secara sederhananya sebagai seorang netizen, dan teman-teman juga boleh berkomentar ya teman-teman. Karena ini sudah ditetapkan 5 tersangka, dan juga ya untuk 3 tersangka ini kan masih didalami tentunya dengan berbagai pemeriksaan seperti apakah ada hubungannya dengan dua DNA asing yang belum diperiksa atau sudah sedang diperiksa untuk saat ini gitu kan, dan akhirnya mungkin nanti akan ada penentuan apakah ini akan bebas ataukah nanti akan memang langsung ditahan gitu teman-teman. Tentunya di sini pihak kepolisian secara undang-undang memiliki waktu ya 20 hari plus mungkin 40 hari menjadi 60 hari berdasarkan aturan gitu teman-teman. Jadi di sini untuk penetapan atau penahanan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, untuk ditahan juga tidak sembarangan teman-teman. Polisi juga diberikan waktu, harus ada waktunya untuk sebagai penetapan sebagai ditahan atau enggak kayak gitu teman-teman. Harus sudah didalami cepat-cepat gitu, karena dikasih waktu yang singkat. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita beralih ke Danu ya teman-teman. Untuk Danu sendiri tentunya tidak ada keuntungan teman-teman sama sekali di Danu. Untuk motifnya tersendiri seperti gue bilang dulu gitu ya, untuk sebagai motif gue bilang kalau untuk Pak Yosep tentunya banyak mungkin keuntungan yang bisa didapat kalau misalkan motifnya ada di Pak Yosep, alibinya. Tapi kalau untuk alibi ya untuk Danu ini tidak ada keuntungan yang didapat teman-teman. Tapi teman-teman jangan menutup kemungkinan ya kayak gitu. Jangan menutup kemungkinan bahwasanya ini untuk Danu tidak ada alibi yang kuat bahwasanya dia tidak mendapatkan keuntungan segala macam gitu kan ya. Bisa jadi kan di sini kan ada suatu hal yang tidak kita ketahui, dan kita tidak boleh menjudge segala sesuatunya bahwasanya tidak ada keuntungan atau tidak ada motif tertentu. Yang kalau yang awal yang gue bilang itu untuk motifnya tentu saja di sini tentunya adanya konflik juga nih antara Danu dan keluarga. Itu adalah hal yang paling mungkin gitu kan terjadi. Selain ada konflik, kemungkinan juga di sini Danu mungkin dijanjikan keuntungan. Nah itu aja sih sebenarnya mungkin kalau misalkan update terbaru gue ini yang gue bisa sampaikan. Selain mungkin dia ada konflik dengan korban, atau dia juga mungkin dijanjikan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu sehingga dia ini sampai bertahan kayak gitu, tidak memberikan info. Dan takut tentunya dari awal Danu ini sudah jujur tapi diintimidasi gitu teman-teman, karena yang seumuran beliau ibarat kata dicecer sama di BAP gitu kan, dicecer otomatis dia mau nggak mau itu kan ngomong, dan akhirnya dia di sana dicecer, di sini dicecer, akhirnya dia jujur, pas di BAP nggak jujur pasti gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai Danu tentunya bingung juga ya, karena di sini selain ada tekanan. Ya Bang Yahya sendiri juga bilang kalau misalkan saya sebagai orang dewasa ditekan seperti itu, ya saya juga sebenarnya nggak sanggup juga gitu kan. Apalagi Danu yang seumuran, masih ibarat kata masih muda banget gitu, dicecer seperti itu, dan juga banyak dapat intimidasi gitu dari luar. Dan ya kita sebagai posisi naik sebagai Danu, walaupun tidak bisa membenarkan apa yang sudah dilakukan gitu, walaupun kayak gitu ya.
Ya, seperti itulah informasi yang gue bisa sampaikan tentang motif gitu kan. Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Danu ada motif tertentu ya teman-teman. Kita tunggu terus perkembangannya ya teman-teman sampai ke persidangan. Oke, segitu video dari gue. Mungkin video selanjutnya kita bahas mungkin tentang yang mungkin membantu atau yang mengetahui, karena di sini tentunya banyak hal yang dibicarakan oleh netizen atau masyarakat tentang siapa lagi kah, apakah ada tersangka yang akan dijemput oleh pihak kepolisian gitu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman semua.